Hai teman-teman, guru hebat, guru penuh semangat. Ketemu kembali dengan saya, Wisna, Kepala Taman Kanak-kanak Anugerah Aisyah, yang beralamat di Jalan Irian nomor 138, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Pada pagi hari ini, saya akan berbagi tentang apa itu PBD dan seperti apa profil pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Selamat menyaksikan. Salah satu upaya memberi layanan di PAUD berkualitas adalah dengan cara mengevaluasi penyelenggaraan program di tahun ajaran sebelumnya dan memperbaiki pembelanjaan anggaran secara efektif serta dapat dipertanggungjawabkan di tingkat pendidikan. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka satuan pendidikan perlu melakukan PBD yang dikenal dengan perencanaan berbasis data. PBD itu sendiri yaitu proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam siklus perencanaan di satuan PAUD. Tujuan utama dari PBD adalah perubahan perilaku di satuan PAUD dalam melakukan perencanaan anggaran. Karena kita ketahui semuanya bahwa setiap tahun saat kita menyusun RKAS, kita biasanya menunggu dulu juknis yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dan Ristek. Baru kita membuat RKAS. Sementara sekarang kita harus menyusun dulu PBD-nya, yaitu perencanaan berbasis data. Dan juga selama ini apa yang terjadi? Kita selalu ambil punya teman yang dikenal dengan ATM, amati, tiru, modifikasi, dan berilustrasi sendiri semaunya kepala sekolah untuk membuat RKAS tersebut. Beda dengan sekarang. PBD diawali dengan evaluasi diri di satuan PAUD yang dikenal dengan EDS. Hasil evaluasi diri ini menjadi acuan untuk mengidentifikasi masalah. Selanjutnya kita refleksi akar masalah dan benahi melalui rencana program yang tertuang di dalam RKT dan RKAS. Apa itu RKT? Rencana kegiatan tahunan, sementara RKAS adalah rencana kegiatan anggaran sekolah. Teman-teman yang berbahagia, profil pendidikan merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan di satuan PAUD. Data profil pendidikan didapat berdasarkan perenungan pribadi masing-masing di satuan pendidikan anak usia dini yang berisi di dalam rapot pendidikan. Profil pendidikan dimanfaatkan sebagai sumber utama agar perencanaan berbasis data sesuai dengan kondisi dan masalah yang dihadapi di satuan pendidikan. PBD juga profil pendidikan yang didapat dari rapor pendidikan ini bertujuan adalah mempermudah proses dan menyederhanakan evaluasi bagi satuan pendidikan. Maka rapor pendidikan hadir sebagai alat bantu dalam memfasilitasi akan mempermudah satuan pendidikan dalam melihat dan memaknai posisi kondisi yang sesungguhnya. Alat bantu ini dipakai untuk menentukan strategi selanjutnya dalam mengembang kualitas layanan pendidikan. Proses seperti apa perencanaan berbasis data itu? Satuan PAUD akan merasa manfaat utama dari PBD itu sendiri seperti apa sih proses perencanaannya? Yang pertama, terbangunnya budaya refleksi dan meningkatkan kapasitas satuan PAUD dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan RKT dan RKAS. Yang kedua, meningkatkan kesiapan PAUD untuk menyampaikan
rencana penggunaan anggaran secara bertanggung jawab melalui RKT dan RAKS di tahun 2022. Teman-teman yang hebat, penuh semangat. Sebentar lagi tahun 2023 sudah di ambang pintu. Apakah kita sudah menyusun RAKS kita? Oleh sebab itu, mari kita berbagi bersama untuk menyusun PBD kita terlebih dahulu. Yang ketiga, meningkatkan kesetiaan PAUD untuk diakreditasi. Hai teman-teman, sekarang kita sudah dikejar oleh perubahan perilaku. Maka kita perlu menyamakan persepsi bahwa PBD diterapkan hanya bagi yang mau belajar. Namun kita tetap perlu memaksimalkan dan memotivasi. Yang kedua, yang kita kejar bukan dokumen RKT atau RKAS, namun RKT dan RAKS yang disusun melalui proses identifikasi, refleksi, benahi, sehingga pola pikir yang ingin diimbaskan yang tertangkap di kegiatan anggaran dalam dokumen tepat guna. Teman-teman, guru hebat, guru penuh semangat. Kita sekarang sudah tahu apa itu profil PAUD berkualitas dan PBD. Selama ini kita saat membuat ARKAS, kita hanya mengandalkan ilustrasi kita. Terkadang juga kita menunggu teman lain membuat ARKAS. Terkadang kita saat membuat ARKAS untuk mengajukan BOP, kita selalu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itulah yang kita lakukan selama ini, bukan berdasarkan data tentang kebutuhan satuan PAUD kita. Alhamdulillah, dengan sudah saya sampaikan sedikit materi tentang PBD, kita akan sedikit paham apa itu PBD. Selamat, semoga materi ini dapat dipahami oleh kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.